Ternyata sosok siluman ular putih yang ditemui oleh Fasya dan Rudi adalah sosok yang kerap mengganggu warga sekitar hingga terjadi kecelakaan. Ia kecewa karena manusia tidak memiliki itikat baik kepada penunggu asli sebelum manusia ke sini. Rudi berasumsi bahwa sosok siluman ular putih ini meminta diadakan kenduri atau tradisi permisi kepada makhluk penunggu di sebuah tempat. Selain itu juga diadakan doa bersama untuk makhluk-makhluk yang menempati tempat ini agar mereka merasa bisa berdampingan dengan manusia. Fas, sebentar Fas. Kepalanya tadi mendekat ke arah kamu, ke arah sana. Takutnya nanti kamu diapa-apain sama dia. Fas, ambil air. Dia minta air. Ini Kak Rudi. Oke, kita pindah tempat aja yuk Kak Rudi, ke tempat yang lebih aman lagi. Oke Kak Rudi, aku udah dapat kesimpulannya dari tempat ini. Bahwasannya memang banyak sekali gangguan di tempat ini yang disebabkan oleh banyak juga makhluk. Tapi akhirnya kita bertemu dengan makhluk yang paling kuat di tempat ini, yaitu siluman ular ya Kak Rudi. Yang mempunyai banyak anak buah juga di tempat ini. Baik, kalau begitu sekarang kita jemput sahabat uji berani kita yuk Kak Rudi. Oke, Sobat Deg-Degan, sekarang kita sudah bersama sahabat uji berani kita pada malam hari ini. Sebelumnya boleh perkenalkan namanya siapa? Perkenalkan, nama aku Asti, usia aku 23 tahun. Dan apa motivasi Kak Asti untuk ikut uji berani pada malam hari ini? Aku tuh kan orang asli sini ya. Bener gak sih isu yang ada di masyarakat itu? Oke, Kak Asti, sebelumnya di samping saya sudah ada 3 box yang isinya itu masing-masing instruksi apa yang harus Kak Asti lakukan selama uji berani nanti. Yang tengah aja. Yang ini? Boleh dibaca instruksinya? Menyisir rambut selama uji berani berlangsung. Sebelumnya Kak Asti, tim kami akan memberikan perlengkapan terlebih dahulu. Silakan. Ya, majuan lagi. Oke, kita sudah sampai lokasi uji berani pada malam hari ini. Sebelumnya saya mau minta tolong sama Kak Asti untuk jangan buka penutup matanya sampai waktu yang telah ditentukan. Dan untuk jangan memindahkan lilin yang sudah ditaruh. Nih, pegang loncengnya, Kak Asti. Sekali lagi saya mau tanya sama Kak Asti, apakah yakin untuk ikut uji berani pada malam hari ini? Yakin? Baik, tim, matikan lampunya. Oke, Kak Rudi, sahabat uji berani kita sudah membuka penutup matanya. Aku di sini cuma numpang, aku nggak ganggu. Aku ngedengar ada suara yang jatuh dari arah sono. Kedengarannya sih kayak suara langkah kaki. Terdengar seperti suara langkah kaki. Atau bukan? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, sumpah aku nggak tahu itu apa, itu gerak. Sahabat uji berani kita melihat sesuatu ya Kak Rudi? Seperti ada benda Iya, yang ada tidak benda nampak. bergerak. Aku gak ganggu ya Allah. Salah wala quwata billah ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah, aku gak ganggu ya Allah. Di lilin sendiri itu pun langsung ada pergerakan juga. Lilinnya juga semakin bergerak cepat ya. Aku gak ganggu ya Allah. Ya Allah, itu tadi pindah, sumpah aku ngeliat sendiri itu pindah dari situ, itu gerak. Kayak ada suara orang niup, aku nggak tahu itu apa yang. Suara orang apa? Suara orang niup. Oke, sahabat uji berani kita mendengar seperti ada atau merasakan ya seperti ada, ya seperti ditiup. Ada orang yang nggak tahu itu niup atau orang. Ya Allah, aku takut banget sumpah. Aku merasa ada yang nyamperin sebenarnya. Sahabat uji berani kita merasa kalau ada yang mendekati dia. Banget.
Oke, Kak Rudi kayaknya udah cukup uji beraninya. Mari kita jemput sahabat uji berani kita. Tunggu. Kasti tenangin dulu. Tenangin dulu. Kasti boleh cerita apa aja yang Kasti rasain atau Kasti denger selama uji berani tadi berlangsung. Ya Allah, aku masih merinding sampai sekarang, sumpah. Aku tuh keram banget sampai sekarang, kayak orang kesemutan gitu, saking takutnya. Aku nggak tahu itu apa, kayak itu tergeser sendiri, aku nggak tahu itu apa. Pokoknya itu tadi tergeser sendiri, sama itu ada kayu juga tadi tiba-tiba jatuh, aku nggak tahu. Oke. Sama banyak banget tadi, aku nggak tahu itu langkah kaki atau taburan pasir lah. Tapi yang paling sering aku dengar tuh selalu di daerah situ, aku nggak tahu di situ ada apa. Gemeter banget, aku nggak tahu itu apa pokoknya. Kayak Kasti sebelumnya saya mau memberikan apresiasi yang sangat besar buat Kasti karena udah mau ikut uji berani pada malam hari ini. Cuma kita tenangin sambil jalan ke depan ya. Ya. Mari Kasti. Oke, Kak Rudi, sudah cukup ya sepertinya penelusuran pada malam hari ini karena aku juga udah dapat jawabannya ya. Memang banyak sekali gangguan di tempat ini yang disebabkan oleh makhluk-makhluk di sini juga, tapi itu ada alasannya ya, Kak Rudi. Kayak mungkin sebelum pembangunan tempat ini tuh belum ada izin-izin ya, Kak Rudi. Karena ada beberapa wilayah memang karena itu kuat energi makhluk halusnya, itu artinya karena di situ ada tempat keramat. Itu adalah tempat keramat. Biasanya kita harus menjalani seperti kulonwun, seperti ruatan, seperti minta izin lah pada yang menguasai wilayah itu. Ya, dan juga aku mendapatkan fakta sebenarnya soal tragedi si laki-laki itu ya, Kak Rudi. Sebenarnya cukup sedih sih karena memang faktanya kan si laki-laki itu melihat sosok ular besar itu dan akhirnya terpeleset kan. Tapi berita simpang siur yang bilang kalau memang dia itu pencuri dan dia bunuh diri itu sangat disayangkan ya, Kak Rudi. Oke pemirsa, ikuti terus penelusuran kami ke tempat-tempat yang penuh dengan cerita mistis, mitos, serta bikin kamu deg-degan hanya di GTV.